Statistika ingin mempresentasikan laporan final project statistika dengan judul Studi Kepuasan Pengguna Terhadap Pelayanan Perpustakaan di UIN Sunan Ampel, Surabaya. Perkenalkan, saya Amanda Salsabila Nasution dengan partner saya, Laverda Aulia, Dina Nur Amelia, Raka Digan Audiga Pratama, dan Rizky Maulid Ardiansyah. Yang pertama ya, ini tujuan survei. Tujuan survei yang kami lakukan ini adalah pertama yaitu memenuhi final project statistika, kemudian kami ingin mengetahui bagaimana kualitas sarana dan prasarana juga layanan yang berada dalam perpustakaan Indonesia. Pada pengukuran kualitas suatu layanan dipengaruhi oleh 3 aspek, yaitu petugas, fasilitas, dan keamanan. Beberapa poin yang diukur yaitu yang pertama yaitu kepuasan pengunjung, kemudian waktu dan tempat survei. Survei pertama dilakukan pada tanggal 11 Mei 2022 di lokasi jurusan Sistem Informasi Indonesia. Survei kedua yaitu tanggal 19 Mei 2022 di lokasi kelas B masing-masing anggota kelompok. Dan survei ketiga yaitu tanggal 8 Juni 2022 di lokasinya yaitu di Fakultas Sains dan Teknologi UINSA. Kemudian biaya pembuatan kuesioner ini memakan biaya sebesar 20.000 karena kami mengadakan giveaway, kemudian yaitu penerapan pelayanan, kemudian yaitu kualitas sarana dan prasarana, kemudian yaitu ketanggapan petugas dalam memberikan pelayanan. Latar belakang, menurut Undang-Undang Ayat 1 Pasal 1 menyatakan bahwa perpustakaan adalah sebuah institusi yang mempunyai cara khusus untuk mengolah sebuah pengetahuan tertulis yang dan tercatat untuk mencukupi kebutuhan intelektual para penggunanya. Nah, di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel sendiri sebagai lembaga bergerak di bidang pendidikan memiliki perpustakaan yang layak untuk memenuhi kebutuhan literasi mahasiswanya. Untuk mendukung hal tersebut diperlukan juga pelayanan sekaligus sarana dan prasarana yang baik. Agar kualitas layanan tersebut terjaga, diperlukan evaluasi terus-menerus dan juga berjangka. Nah, evaluasi tersebut adalah survei kepuasan pelanggan. Dengan hasil survei tersebut, kita dapat mengetahui bagaimana kualitas dari sarana dan prasarana. Pelaksanaan survei kita dimulai dengan merancang beberapa pertanyaan sebelum disebarkan, dan kita melakukan uji coba terlebih dahulu. Setelah itu kita baru menyebarkan kuesioner pada tanggal 11 Mei 2022 pada jurusan Sistem Informasi, dan dilanjut pada tanggal 19 Mei 2022 pada kelas IPA-IP masing-masing. Karena kita merasa belum memenuhi target, maka kami menyebarkan lagi kuesioner terakhir pada tanggal 8 Juni hingga 15 Juni 2022, dan penyebarannya menggunakan media sosial WhatsApp. Lalu ada dokumentasi kegiatan. Pada gambar yang pertama ada kuesioner uji coba Google Form. Lalu gambar kedua ada kuesioner final yang kita sebarkan. Dan ini adalah pada saat mengisi kuesioner Google Form. Bab 2, metodologi. Yang pertama, pengumpulan data. Kita melakukan observasi pada ruangan perpustakaan UIN Sunan Ampel, Surabaya untuk menentukan beberapa pertanyaan yang akan diajukan pada Google Form. Lalu setelah itu, dokumentasi dan pengisian kuesioner secara daring atau dalam jaringan. Lalu yang kedua, penelitian survei. Kami mengajukan dan mengisikan kuesioner secara daring. Lalu yang ketiga ada analisis data untuk mengolah data menjadi sebuah informasi yang jelas dan dapat dipahami. Lalu penyajian data, setelah data yang kita kumpulkan tadi, kita mengatur agar data itu dapat dipahami dan adanya penarikan kesimpulan dan mengambil suatu tindakan. Lalu yang terakhir penarikan kesimpulan dan verifikasi. Setelah itu penarikan kesimpulan dilakukan secara berkala dan mendapatkan hasil yang memuaskan. Selanjutnya, bab 3 implementasi. Yang pertama, mengenai pengambilan data. Kuesioner yang kami buat dibagi menjadi 3 kategori, yaitu fasilitas, petugas, dan keamanan. Kategori fasilitas berkaitan dengan penataan buku, pencahayaan, dan sirkulasi udara, kemudian kelengkapan buku, serta penataan rak, meja, dan kursi. Kategori petugas mencakup keinisiatifan, ketanggapan, kesiapan, dan keramahan petugas dalam melayani mahasiswa UINSA. Kemudian kategori keamanan mencakup jaminan keamanan saat pengunjung menitipkan barang. Pada bagian 1, kami menanyakan data demografi responden yang terdiri dari 3 pertanyaan, yaitu nama, NIM, dan prodi. Di bawah ini adalah rincian pernyataan yang ada di kuesioner kami, yaitu kategori fasilitas berisi 11 pernyataan dengan 1 pernyataan bersifat negasi, kategori petugas berisi 13 pernyataan dengan 1 pernyataan bersifat negasi, kategori keamanan berisi 2 pernyataan dengan 1 pernyataan bersifat negasi. Berikut merupakan hasil dokumen kuesioner kami. Kemudian ada 10 pernyataan positif dan 1 pernyataan negasi pada kategori fasilitas. Lalu ada 12 pernyataan positif serta 1 pernyataan negasi pada kategori petugas dan 1 pernyataan positif serta 1 pernyataan negasi pada kategori keamanan. Kemudian skala Likert yang digunakan, kami menggunakan penilaian skala 1 sampai 5 dengan ketentuan sebagai berikut. 1 bermakna sangat tidak setuju, 2 tidak setuju, 3 kurang setuju, 4 setuju, dan 5 bermakna sangat setuju. Kemudian jumlah responden yang kami dapat secara keseluruhan ada 135 responden. Lalu terseleksi karena error sebanyak 54 responden sehingga jumlah responden yang valid adalah 81 responden. Kemudian teknik sampling yang kami gunakan adalah kuota sampling, di mana responden telah ditentukan sebelumnya, yaitu mahasiswa Fakultas Sains dan Teknologi Angkatan 2021 UINSA. Waktu dan pembagian survei sudah dijelaskan sebelumnya pada bab 1. Kemudian berikut demografi responden sebanyak 81 responden. Dan berikut adalah hasil kuesioner yang berhasil kami dapat.
Yang berwarna biru itu kategori fasilitas, dan berwarna oranye itu kategori petugas, dan yang warna hijau kategori keamanan. Kemudian selanjutnya adalah uji validitas dan reliabilitas. Uji reliabilitas berfungsi untuk mengetahui konsistensi data. Ada dua metode untuk mengetahui tingkat reliabilitas, yaitu metode manual dan otomatisasi komputer. Dalam metode manual ada dua cara, yaitu memberikan pertanyaan yang sama lebih dari sekali dalam satu atau lebih kuesioner. Dan cara kedua adalah menambahkan pernyataan negasi di dalam kuesioner. Kami menggunakan cara kedua, yaitu menambahkan negasi untuk mengetahui data responden tersebut konsisten atau tidak. Dalam uji reliabilitas kali ini, kami menggunakan software IBM SPSS Statistik 26, dan dengan menggunakan metode ini, kami dapat mengetahui nilai crown batch alpha pada setiap kategori yang kami ajukan. Nilai crown batch alpha selalu positif, dan kuesioner tersebut dikatakan reliable bila nilai crown batch alpha-nya lebih atau sama dengan 0,5. Sedangkan untuk KMO kurang-kurangnya adalah 0,5. Semakin tinggi nilai crown batch alpha suatu kuesioner, maka semakin tinggi tingkat reliabilitas kuesioner tersebut. Selanjutnya adalah uji reliabilitas menggunakan SPSS. Pertama, kita membuka aplikasi SPSS. Setelah itu, kita memasukkan file Excel yang berisi jawaban pertanyaan kuesioner. Kita klik OK, lalu ke data view, lalu ke variable view sebelah data view, dan pada tabel measure kita merubah nominal menjadi scale. Nah, setelah itu untuk mencari crown batch alpha, kita klik analyze, lalu pilih scale, dan pilih reliability analyze. Pindahkan item yang bernilai positif ke sebelah kanan. Kemudian klik statistics, centang item, scale, dan scale if item related. Lalu pada inter item, centang correlation, lalu klik continue dan klik OK. Untuk hasil crown batch alpha akan muncul berupa tabel. Selanjutnya, untuk mencari KMO, klik Analyze, lalu pilih Dimension Reduction, dan pilih Faktor. Lalu lakukan juga pindahkan item yang bernilai positif ke dalam kolom item sebelah kanan. Lalu, klik Deskriptif, centang KMO and Bartlett Test, klik Continue. Selanjutnya, klik Rotation, pilih metode Varimas, klik Continue. Lalu klik Extraction. Dan di situ sudah tercentang sesuai dengan aturannya, klik Continue. Lalu klik OK. Maka kita dapat melihat hasil KMO, crown batch alpha, dan kevalidan data. Nah, pada statistika deskriptif, kita menghitung mean, median, modus, dan lain-lain. Pada kategori fasilitas, yaitu meannya berdasarkan pada perhitungan SPSS, maka hasilnya adalah 4,317. Dan hal ini menunjukkan bahwa tingkat kepuasan mahasiswa terhadap fasilitas perpustakaan termasuk sangat puas. Dan mediannya adalah setelah diurutkan dan mencari urutan data ke 405,5, mediannya adalah 4. Kemudian modus yang sering muncul adalah 5 dengan sebanyak 378 kali. Lalu variance-nya sebesar 0,56 dan standar deviasinya adalah 0,74. Pada kategori petugas, meannya itu sebesar 4,227. Dan itu menunjukkan bahwa tingkat kepuasan mahasiswa terhadap petugas perpustakaan termasuk sangat puas. Untuk mediannya ada di urutan data ke 486,5. Jadi mediannya adalah 4. Dan modusnya adalah 4 dengan sebanyak 443 kali. Lalu variance sebesar 0,52 dengan standar variance-nya adalah 0,72. Dan untuk kategori keamanan, meannya karena cuma 1 maka meannya sebesar 4,05. Dan untuk median ada di urutan data ke-41 yaitu 4. Lalu modus ada 2 nilai yaitu nilai 4 dan 5 sebanyak 30 kali. Lalu variance 0,84 dan standar variance 0,91. Selanjutnya yaitu bab 3.4 Confidence Interval Estimation. Di dalam subbab 3.4 ini sebetulnya hanya memasukkan apa yang sudah dihitung pada subbab 3.3 sesuai kategori masing-masing. Yang pertama confidence interval menggunakan min. Pada kategori fasilitas, minnya tadi sudah ketemu 4,317, standar deviasinya 0,74, alfanya kita memakai 0,1 dalam kurung 10% karena waktu E kuadrat pada rumus Lovin kita memakainya 0,1 sehingga kita mendapatkan target responden yaitu 79. Nah, selanjutnya pada alfa per 2-nya kita mendapatkan 0,05, sampelnya itu kita dapat dari 81 konsisten dikali 10 pernyataan yang ada pada kategori fasilitas. Selanjutnya tabelnya kita menemukan pada
PPT Ibu Sasti, slide ke-31, nilainya adalah 1,645. Dan rumusnya adalah seperti itu. Lalu kita dapatkan hasil 4,275, atau bahasanya itu seperti ini. Mu lebih dari sama dengan 4,275, mu kurang dari sama dengan 4,359. Dari perhitungan tersebut, berarti rata-rata kepuasan pengguna berada dalam rentan nilai 4,275 hingga 4,359. Dengan asumsi, jika 4,275 hingga 4,359 itu masuk ke dalam asumsi nilai sangat puas. Sehingga dapat diartikan bahwa pemustaka di perpustakaan UIN itu merasa sangat puas berdasarkan aspek fasilitas yang ada di perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya. Lalu pada kategori petugas sudah didapatkan hasilnya yaitu mu lebih dari sama dengan 4,19 dan mu kurang dari sama dengan 4,264. Dari perhitungan tersebut, maka kami mendapatkan rata-rata kepuasan pengguna terhadap petugas itu dengan rentan nilai 4,19 hingga 4,264 dengan asumsi nilai sangat puas. Dengan begitu, pengguna atau pemustaka di perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya itu sangat puas terhadap aspek pelayanan petugas di perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya. Lalu pada dalam kategori keamanan, kita mendapatkan hasil mu lebih dari sama dengan 3,89 dan mu kurang dari sama dengan 4,21. Dari perhitungan tersebut, kita mendapatkan rentan nilai 3,89 hingga 4,21 dan dengan asumsi yang dihasilkan adalah puas. Sehingga pemustaka di perpustakaan UIN Sunan Ampel itu merasa puas berdasarkan aspek keamanan yang ada di perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya. Lalu yang kedua ada confidence interval menggunakan proporsi. Nah, di dalam confidence interval menggunakan proporsi ini, kita rasa sangat puas terhadap segala bentuk pelayanan baik dalam kategori petugas, keamanan, baik dan juga fasilitas yang disediakan. Dan kita memilih 5 pada kuesioner kami. Yang pertama pada kategori fasilitas ini kita dapatkan hasilnya 45,84% hingga 46,16% dengan asumsi nilai sangat puas. Lalu pada kategori petugas kita mendapatkan hasil 39,818% hingga 39,682% dengan asumsi sangat puas. Dan pada kategori keamanan kita mendapatkan nilai 36,02% hingga 37,98% dengan asumsi nilai sangat puas. Selanjutnya bab 3.5 uji hipotesis. Kategori fasilitas pada proporsi manual, klaim kami bahwa tidak lebih dari 50% mahasiswa FSC 21 INSA yang berkunjung ke perpustakaan INSA merasa puas untuk fasilitas yang diberikan. Kemudian berdasarkan perhitungan dan dari grafik di atas bisa diketahui bahwa H0 ditolak. Jadi dapat disimpulkan cukup bukti bahwa proporsi jumlah mahasiswa FSC angkatan 21 INSA yang puas terhadap kategori fasilitas pada pelayanan di perpustakaan INSA adalah lebih dari 50%. Kemudian pada klaim kami adalah bahwa rata-rata tingkat kepuasan mahasiswa FSC 21 INSA terhadap kategori fasilitas di pelayanan perpustakaan INSA adalah lebih dari atau sama dengan 4,3. Namun sampel yang kami dapat rata-rata kepuasan mereka adalah 4,37. Sehingga berdasarkan perhitungan dan dari grafik di atas bisa kita ketahui bahwa H0 diterima. Jadi dapat disimpulkan tidak cukup bukti bahwa rata-rata tingkat mahasiswa FSC 21 INSA yang puas terhadap kategori fasilitas di pelayanan perpustakaan INSA adalah kurang dari 4,3. Sebelumnya kami telah memiliki asumsi mengenai nilai dari tingkat kepuasan yaitu sebagai berikut. Sehingga dapat diketahui bahwa rata-rata lebih dari atau sama dengan 4,3. Maka mahasiswa FSC 21 INSA merasa puas terhadap kategori fasilitas di pelayanan perpustakaan INSA. Kemudian kategori petugas dengan proporsi manual, klaim kami bahwa tidak lebih dari 50% mahasiswa FSC 21 INSA yang berkunjung ke perpustakaan INSA merasa puas untuk kategori petugas. Nah, berdasarkan perhitungan dan grafik yang dapat dilihat, dapat disimpulkan cukup bukti bahwa jumlah mahasiswa FSC 21 INSA yang puas terhadap kategori petugas di pelayanan perpustakaan INSA adalah lebih dari 50%. Nah, untuk MEAN, klaim kami adalah bahwa rata-rata tingkat kepuasan mahasiswa FSC 21 INSA terhadap pelayanan perpustakaan INSA pada kategori petugas adalah lebih dari atau sama dengan 4,3. Dan sampel yang kami dapat rata-rata kepuasan mereka adalah 4,227. Dari perhitungan dan grafik di atas dapat kita ketahui bahwa HO ditolak. Jadi dapat disimpulkan cukup bukti bahwa rata-rata tingkat mahasiswa FSC 21 INSA yang puas terhadap kategori petugas di pelayanan perpustakaan INSA adalah kurang dari 4,3. Sebelumnya kami telah memiliki asumsi mengenai nilai dari tingkat kepuasan yaitu sebagai berikut, sehingga dapat diketahui bahwa rata-rata kurang dari 4,3, maka mahasiswa FSC 21 INSA merasa belum puas terhadap kategori petugas di pelayanan perpustakaan INSA. Selanjutnya adalah kategori keamanan. Pada proporsi manual, kami telah mengklaim bahwa tidak lebih dari 50% mahasiswa Fakultas Sains dan Teknologi Angkatan 21 UINSA yang berkunjung ke perpustakaan UINSA itu merasa puas untuk kategori keamanan. Dengan syarat H0 atau H awalnya itu P kurang dari sama dengan 50% dan H1-nya P lebih dari 50%. Dengan Z yang telah dihitung atau telah ditemukan adalah 4,8. Lalu, jika kita lihat dari grafik tersebut, kita dapat mengetahui bahwa H0 atau H awal itu ditolak. Lalu kita dapat simpulkan bahwa cukup bukti jumlah mahasiswa Fakultas Saintek tahun 2021 ini puas terhadap kategori keamanan di pelayanan perpustakaan UINSA lebih dari 50%. Lalu pada bagian min ini, kami telah mengklaim bahwa rata-rata tingkat kepuasan mahasiswa Fakultas Saintek 2021 INSA terhadap kategori keamanan di pelayanan perpustakaan UINSA ini lebih dari atau sama dengan 4,3.
Dan sampel yang kami dapatkan itu rata-rata kepuasan mereka 4,05. Sehingga persyaratan H0 atau H awalnya itu mu lebih dari sama dengan 4,3 dan H1-nya mu kurang dari sama dengan 4,3. Dengan hasil T hitungnya itu minus 2,47. Dengan begitu kita dapat lihat grafiknya dan dapat kita ketahui bahwa HO itu ditolak. Lalu dapat kita simpulkan bahwa cukup bukti rata-rata tingkat mahasiswa Fakultas Saintek angkatan 2021 UINSA itu puas terhadap kategori keamanan di pelayanan perpustakaan UINSA kurang dari 4,3. Lalu sebelumnya kami telah memiliki asumsi mengenai nilai dari tingkat kepuasan seperti berikut, sehingga dapat diketahui bahwa dengan rata-rata kurang dari 4,3, maka mahasiswa Fakultas Saintek angkatan 2021 merasa belum puas terhadap kategori keamanan di pelayanan perpustakaan UINSA. Dan yang bab terakhir yakni kesimpulan. Dari survei yang telah kami lakukan, dapat disimpulkan bahwa mahasiswa UIN Sunan Ampel Surabaya yang mengunjungi perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya merasa puas atas pelayanan yang diberikan oleh pustakawan maupun fasilitas dan juga keamanan pada perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya. Yang dimana kami telah memberikan nilai tingkat kepuasan sebagai berikut. Dan untuk kesimpulan, kami yang didukung dengan hasil analisa sebagai berikut, yang dimana min pada kategori fasilitas mendapatkan nilai sebesar 4,317 yang menunjukkan bahwa rata-rata responden sangat puas. Lalu yang kedua, pada fasilitas petugas sebesar 4,227 yang menunjukkan bahwa rata-rata responden merasa sangat puas. Dan pada kategori keamanan sebesar 4,05 yang menunjukkan bahwa rata-rata responden merasa puas. Lalu yang kedua, pada confidence interval min, kategori fasilitas berada pada rentang 4,275 hingga 4,359, sehingga dapat diartikan bahwa mahasiswa FST 2021 UIN Sunan Ampel Surabaya merasa sangat puas. Lalu pada kategori petugas berada pada rentang 4,19 hingga 4,264, sehingga dapat diartikan bahwa mahasiswa FST 2021 UIN Sunan Ampel Surabaya merasa sangat puas. Lalu pada kategori keamanan berada pada rentang 3,89 hingga 4,21, dan diartikan bahwa mahasiswa UIN Sunan Ampel Surabaya merasa puas. Lalu yang ketiga ada confidence interval proporsi, yang dimana pada kategori fasilitas berada pada interval 45,89% hingga 46,16%, yang dimana menunjukkan jumlah interval mahasiswa UIN Sunan Ampel Surabaya merasa sangat puas. Lalu pada kategori petugas menunjukkan interval 39,518% hingga 39,682%, dan dimana menunjukkan jumlah mahasiswa UIN Sunan Ampel Surabaya merasa sangat puas. Pada kategori keamanan berada pada interval 36,02 hingga 37,98%, yang menunjukkan interval jumlah mahasiswa FST 2021 UIN Sunan Ampel Surabaya merasa sangat puas. Lalu pada uji hipotesis min, pada kategori fasilitas, rata-rata tingkat kepuasan lebih dari atau sama dengan 4,3, sehingga rata-rata mahasiswa UIN Sunan Ampel Surabaya merasa puas terhadap perpustakaan. Lalu pada kategori petugas, rata-rata tingkat kepuasan mahasiswa UIN Sunan Ampel Surabaya adalah kurang dari 4,3, sehingga dapat didapati bahwa rata-rata mahasiswa FST 2021 Sunan Ampel Surabaya merasa belum puas. Lalu pada kategori keamanan, rata-rata tingkat kepuasan mahasiswa FST 2021 Sunan Ampel Surabaya kurang dari 4,3, dan didapati bahwa rata-rata mahasiswa UIN Sunan Ampel Surabaya merasa belum puas. Dan yang terakhir, terdapat uji hipotesis proporsi dengan kategori fasilitas mendapatkan lebih dari 50%, dan kategori petugas jumlah mahasiswa FST 2021 Sunan Ampel yang puas dengan petugas adalah lebih dari 50%, dan yang terakhir kategori keamanan jumlah mahasiswa FST 21 UIN Sunan Ampel Surabaya merasa puas dengan keamanan adalah lebih dari 50%. Jadi dapat disimpulkan bahwa mahasiswa FST 2021 UIN Sunan Ampel Surabaya merasa puas itu sebanyak 50%, sehingga bisa diketahui bahwa jumlah FST 2021 UIN Sunan Ampel Surabaya yang puas lebih banyak dibandingkan mahasiswa FST 2021 UIN Sunan Ampel Surabaya yang tidak merasa puas. Baik, itu tadi presentasi dari kelompok 4, Final Project Statistika. Apabila ada kalimat yang kurang berkenan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.